Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faris, Abi, Alfa, dan Ihsan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Syariah sebagai jalan menuju keteraturan dalam kehidupan. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Mari ke penjelasan yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan ruang lingkup syariah dalam kehidupan manusia. Menjelaskan definisi syariah secara konseptual dan aplikatif, serta cakupan aspek kehidupan yang diatur oleh syariah. Kedua, bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat menciptakan keteraturan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Mengkaji bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial berperan dalam membentuk tataan hidup yang teratur. Yang ketiga, apa tantangan penerapan syariah di era modern dan bagaimana solusinya? Menganalisis hambatan dalam penerapan syariah di tengah globalisasi, sekularisme, dan perubahan sosial, serta pendekatan kontekstual yang dapat diambil. Keempat, sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap syariah sebagai sistem yang membawa kemaslahatan dan keteraturan. Kajian teori. Yang pertama, pengertian syariah. Secara etimologi, syariah berarti jalan menuju sumber air, yang melambangkan jalan hidup yang memberi keberkahan dan keteraturan. Dalam terminologi Islam, syariah adalah aturan atau hukum yang Allah turunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah, muamalah, akhlak, maupun sosial. Kedua, fungsi dan ruang lingkup syariah. Syariah bukan sekedar aturan ritual, tetapi juga mengatur tata hubungan manusia dengan sesama dan alam. Syariah mencakup aspek ibadah yang berhubungan dan penghambaan kepada Allah, serta hubungan sosial yang menuntun manusia hidup harmonis dan tertib dalam masyarakat. Syariah menekankan kesadaran kebersamaan dan saling tolong-menolong yang menciptakan keteraturan sosial. Ketiga, tujuan dan maqasid syariah. Tujuan utama syariah adalah menjamin keselamatan umat manusia dengan melindungi 5 hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui prinsip ini, syariah mencegah kerusakan dan menegakkan keadilan yang menjadi fondasi keteraturan hidup. Keempat, syariah sebagai jalan keteraturan hidup. Penerapan syariah mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum Allah, sehingga tercipta keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan. Keteraturan ini terlihat dalam ketaatan beribadah, keadilan sosial, hubungan antar individu, serta perlindungan lingkungan hidup. Yang kelima, penutup. Syariah sebagai jalan hidup memberikan pedoman yang lengkap untuk mewujudkan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pemahaman dan pengamalan syariah yang benar akan membawa manusia menuju kehidupan yang tertib, damai, dan sejahtera. Kita lanjut ke materi yang ketiga, ada metodologi. Yang pertama ada penelitian kepustakaan. Kita lanjut ke makalahnya, ada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk mengeksplorasikan dan menganalisis konsep Islam Nusantara dan tradisional lokal. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep Islam Nusantara dan tradisi lokal melalui sumber-sumber tertulis yang relevan, baik literatur yang bersumber dari buku maupun jurnal. Yang kedua, ada buku jurnal dan para ahli terkait syariah berbagai jalan menuju keteraturan dalam kehidupan. Kalian bisa lihat foto buku tersebut yang sudah saya kirimkan di grup. Materi keempat adalah rekomendasi. Rekomendasi yang pertama ada penguatan literasi syariah di masyarakat. Penguatan literasi syariah di masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperluas akses terhadap pendidikan syariah yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup sosial, ekonomi, dan etika. Ya,
Terus ada program dakwah dan kajian Islam sebaiknya menekankan maqasid syariah agar masyarakat memahami tujuan luhur dari hukum Islam. Yang kedua, ada integrasi nilai syariah dalam kebijakan publik. Ada kebijakan sosial dan ekonomi hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Yang ketiga ada praktik ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan larangan riba. Dapat dijadikan instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial. Rekomendasi yang ketiga ada peningkatan peran ulama dan akademis. Ulama dan cendekiawan Islam perlu aktif dalam merumuskan fatwa dan panduan yang relevan dengan tantangan zaman dengan tetap memperpegang pada sumber hukum utama Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum Islam penting untuk menjembatani teori dan praktik dalam kehidupan nyata. Yang keempat ada penerapan etika syariah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada individu muslim dianjurkan untuk menjadikan syariah sebagai pedoman hidup, bukan sekedar aturan formal, dengan mengedepankan nilai ihsan atau berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga ada kesadaran spiritual dan moral perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Yang kelima dan terakhir ada pemanfaatan teknologi untuk dakwah syariah. Yang pertama ada media digital dan platform online dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pemahaman syariah yang moderat, inklusif, dan intelektual. Yang terakhir ada konten dakwah perlu disesuaikan dengan bahasa dan gaya komunikasi generasi muda agar lebih mudah diterima dan dipraktikkan. Saya lanjut ke pemateri yang ketiga ada Iksan. Terima kasih. Kesimpulan dari topik kali ini adalah syariah Islam merupakan sistem hidup yang komprehensif diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang bertujuan untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Syariat tidak hanya mengatur aspek ibadah, tapi juga mencakup urusan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga mampu menjadi pedoman hidup yang relevan di setiap zamannya. Dengan prinsip-prinsip seperti menjaga 5 pokok kehidupan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta syariah hadir bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk mengarahkan manusia agar hidup sesuai dengan fitrah dan terhindar dari kerusakan. Di tengah tantangan modernitas seperti sekarang, syariah tetap menawarkan solusi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Selama dipahami dan diterapkan secara kontekstual dengan bijak, oleh karena itu, menjadikan syariah sebagai jalan hidup adalah langkah strategis untuk menciptakan keteraturan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Kemudian, saran ini dibagi menjadi beberapa aspek, seperti bagi lembaga pendidikan diharapkan terus menanamkan nilai-nilai modernisasi beragama dan toleransi dalam kurikulum, sehingga generasi muda memahami Islam Nusantara sebagai Islam rahmatan lil alamin. Lalu, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memprioritaskan nilai pluralitas dan perdamaian dalam kebijakan publik, serta melindungi hak-hak kelompok minoritas demi menjaga kerukunan bermasyarakat. Lalu untuk saran bagi tokoh agama dan budaya adalah hendaknya tetap melestarikan tradisi lokal yang sejalan dengan syariat Islam sebagai sarana dakwah damai sekaligus penguat identitas bangsa. Lalu untuk saran bagi masyarakat umum adalah perlu mengembangkan sikap saling menghormati dalam keragaman dan terlihat aktif dalam menjaga kerukunan sosial di lingkungan masing-masing. Lalu untuk bagi generasi muda sarannya adalah pentingnya untuk terlibat dalam gerakan perdamaian berbasis komunitas, seni, dan media digital sebagai upaya meneguhkan toleransi dan menyebarkan pesan Islam yang menyejukkan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami cukup sampai di sini. Kami menyadari bahwa penjelasan kami masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kami sangat mengharapkan kritik atau saran dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.